Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 3 yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Anak-anakku kelas 3 yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, tentang beriman kepada makhluk gaib selain malaikat. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa semoga pembahasan pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum dibagi dua, yaitu makhluk jasmani dan makhluk rohani. Makhluk jasmani adalah makhluk yang bisa dilihat, didengar, dan dirasa. Misalnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua benda yang ada di alam raya ini. Sedangkan makhluk rohani adalah makhluk yang tidak dapat dilihat, didengar, dan diraba. Makhluk jenis ini biasa disebut dengan makhluk gaib. Misalnya malaikat, jin, dan iblis. Malaikat diberi akal tetapi tidak diberi nafsu dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia, jin, dan setan diberi akal dan nafsu. Beriman kepada yang gaib termasuk salah satu asas dari akidah Islam. Umat Islam wajib beriman kepada yang gaib tanpa sedikit pun ada rasa ragu. Yang dimaksudkan dengan gaib adalah segala apa saja yang gaib dari kita, dan perkara tersebut diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jin termasuk makhluk gaib yang wajib kita percayai karena banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang wujudnya. Walaupun kita tidak bisa melihat jin, bukan berarti jin tidak ada. Sebab ada beberapa hal yang tidak dapat kita lihat, tetapi benda itu ada. Contoh, rasa sakit ketika dipukul. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita dapat merasakan sakitnya. Demikian halnya dengan jin. Kita tidak dapat melihatnya dan mengetahuinya, tetapi kita tetap meyakini bahwa jin itu ada, diciptakan oleh Allah sebagaimana yang telah diberitakan dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan beriman kepada adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan setan, berarti kita percaya akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita dapat pula mengambil hikmah dari keberadaan makhluk gaib seperti jin dan setan tersebut. B. Makhluk gaib selain malaikat. Semua makhluk di muka bumi ini diciptakan oleh Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Selain malaikat, Allah juga menciptakan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggal di alam gaib.
Satu, jin, artinya yang tersembunyi atau yang tak terlihat. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 15, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Tujuan diciptakan jin adalah untuk menyembah Allah sebagaimana manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Jin ada yang ingkar dan ada yang taat kepada Allah seperti manusia. Jin yang ingkar selalu mengajak manusia ke jalan yang sesat, dan yang taat selalu mengajak manusia untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti, makhluk jin juga dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana manusia. Jin yang muslim akan masuk surga dan jin yang kafir akan masuk neraka. Dua, iblis artinya putus asa. Dinamai iblis karena putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Iblis adalah nama jin yang tidak mau bersujud kepada Adam ketika Adam baru diciptakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 33, "Qala lam akun asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun." Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran surat Al-Hijr ayat 33. Karena iblis membangkang perintah Allah, akhirnya iblis diusir dari surga oleh Allah. Tetapi iblis minta kepada Allah agar diberi umur panjang yang tujuannya akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Allah pun mengabulkan permintaan iblis dengan memberinya umur panjang hingga hari kiamat tiba. Iblis tidak akan bisa menggoda manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, setan. Kata setan berasal dari kata syatino yang artinya jauh. Maksudnya jauh dari yang benar. Dinamai setan karena jauhnya dari kebenaran. Setan adalah sebutan lain untuk jin kafir. Setan sangat berbahaya karena setiap hari berusaha menggoda manusia ke jalan yang sesat untuk teman mereka kelak di neraka. Setan diciptakan dari api. Setan juga termasuk golongan jin. Tetapi tidak semua jin itu setan, karena setan tidak ada yang beriman kepada Allah. Setan merupakan sebutan untuk makhluk yang memiliki sifat-sifat jahat, baik dari jenis jin maupun manusia. Setan perbuatannya selalu menuju kepada kejahatan, kesesatan, dan kedoliman. Pemimpin setan adalah iblis. Iblis sangat sombong ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Perbedaan
antara malaikat, jin, dan setan. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya, senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Jin diciptakan Allah dari api, ada yang taat dan ada pula yang ingkar kepada Allah. Sedangkan setan atau iblis diciptakan Allah dari api, semuanya ingkar kepada Allah. Tugas Akidah Akhlak kelas 3. 1. Sebutkan makhluk yang bersifat jasmani. 2. Sebutkan makhluk yang bersifat rohani. 3 saja. Jawaban dikirim ke wali kelas. Selamat mengerjakan. Demikian penjelasan materi akidah akhlak tentang beriman kepada makhluk gaib selain malaikat. Semoga manfaat. Pesan Pak Guru kepada anak-anak kelas 3, jagalah kesehatan dan apabila kalian mau keluar rumah selalu memakai masker, hindari kerumunan dan menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.